Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, kali ini saya mempunyai sebuah video yang mungkin sudah viral dulu ya. Ini mengenai tentang Mbak TKW Hongkong yang mengirimkan celana dalam. Harganya nggak seberapa, namun pajaknya itu sangat mahal sekali. Seharusnya ini memang mungkin video lama ya, tapi di sini kita justru di konten saya ingin menyuarakan terus ya keluhan-keluhan para TKW yang berkaitan tentang barang-barang PMI yang ditahan ataupun yang dikenakan pajak ya. Jadi di sini intinya agar pihak-pihak tertentu yang mendengar video ini agar mempunyai rasa simpati ya, khususnya kepada kami para TKW atau TKI ya. Nah, jadi di sini intinya untuk pembahasan ini Mbak TKW tersebut langsung menanyakan ke Pak Beni apa tanggapan Pak Beni tentang pihak bea cukai yang yang sampai mengenakan pajak begitu mahal kepada Mbak TKW Hongkong yang mengirimkan celana dalam. Ini sangat keterlaluan guys ya. Mungkin juga dia ada ngambil juga sedikit untuk istrinya ya. Ini sungguh keterlaluan guys. Yang mana lebih lanjutnya kita simak video berikut ini. Pak Dini, saya mau nanya yang lagi viral. Mau dengar tanggapan Bapak tentang TKWI Hongkong yang kirim celana dalam ke Indonesia kena bea cukai 800.000 itu. Saya mau dengar gimana tanggapan Bapak. Petugas oknum ya, karena banyak juga petugas bea cukai yang baik lah ya. Di semua instansi juga ada yang baik. Tapi pasti kalau yang nggak benar itu kan pasti akan selalu ada dimanapun, termasuk di lembaga yang saya pimpin ya. Saya fair-fairan. Jadi kayaknya dia nggak tahu yang membedakan dolar Hongkong sama dolar Amerika gitu. Ya, dan itu kan udah dipersoalkan oleh Mbak Yuni ya. Mbak Yuni kan mempersoalkan sangat kenceng tuh. Nah, menurut Mbak Yuni ya, pihak bea cukainya udah menyampaikan permohonan maaf tuh. Ya. Udah mengakui kesalahannya lah bahwa ternyata petugas di lapangannya salah baca. Nggak ngerti mana dolar Hongkong, mana dolar Amerika. Tapi keterlaluan juga sih ya kalau nggak ngerti membedakan dolar Amerika sama dolar Hongkong. Bapak, saya mau nanya Pak, sebenarnya itu PMI paket ke Indo itu apa ada bea masuk? Apa itu kewajiban? Apa itu ada peraturan bahwa semua paketan PMI yang masuk Indo itu apa semua di dalam undang-undang itu apa ada aturan bahwa barang yang masuk itu kena bea masuk semua? Karena yang saya lihat ini tuh gak semua Pak. Nek sing kena, nek sing gak kena kan kadang-kadang kayak piye gitu loh Pak. Zaman dulu kan gak kena kabeh, tapi zaman sekarang ini random loh Pak. Gak semua kena. Saya gak kenal, teman saya kenal gitu loh Pak. Ya, tentu setiap barang yang masuk ke dalam negeri ya, apalagi barang itu dibawa dari luar negeri ya, tidak ada yang tidak lepas dari pajak ya. Tapi kan untuk PMI kemarin ada kebijakan ya, di mana dalam 1 tahun 3 kali nih, setahun ya 3 kali dapat ya relaksasi 500 US dollar dari 1 kali ya pembawaan atau pengiriman barang milik PMI. 500 dolar itu kalau rupiah kan sekitar 7,5 juta kan. Jadi kalau kita bawa barang nih, kirim barang nilainya 10 juta, 1 kali nih berarti relaksasinya 7,5 juta, berarti hanya bayar 2,5 juta. Tunggu, itu Pak. kebijakan presiden loh, keren banget untuk pekerja migran. Tunggu. Lah kalau kita kirim barang itu bekas ya Pak ya, mosok kui iso dinilai bisa dilihat kui berapa juta nih gitu Pak. Zaman dulu, mana biasanya karena nggak tahu aturan, nggak tahu peraturan. Zaman dulu saya di Taiwan kirim barang yang nggak pernah ada bea masuk. Dulu masuk tahun 2016 kirim paket juga nggak ada bea masuk. Yang saya lihat itu setelah COVID ini kok ada kebanyakan yang saya kirimnya ada bea masuk. Itu apa peraturan baru apa gimana Pak? Nah itu kan yang paling bisa menjawab sesuai tugasnya adalah bea cukai ya. Bea cukai itu yang bisa menjawab. Tapi dalam beberapa diskusi, pembahasan, kekhawatiran terkait barang-barang yang dibawa oleh PMI termasuk yang bekas ya kan, sehingga ini dipukul rata lah ya dengan barang-barang bekas yang dibawa pihak lain, itu kan perdebatannya panjang. Saya katakan dan yakinkan
Saya bilang nggak mungkin lah PMI bawa barang bekas untuk bisnis, untuk komersil, Lagi. untuk diperjualbelikan. Lagi. Pertama berapa banyak sih dia bawa kan gitu ya. Lah, Lain kan gitu, halnya Pak. kalau dia udah bawa 1 kontainer, 2 kontainer, pasti juga untuk diperjualbelikan. Harus dicurigai. Betul. Nah, kalau petugas atau negara selalu berbasis perspektifnya nih, cara pikirnya kecurigaannya gimana dong? Ya. Nah, kita lihat aja lah, PMI ini pahlawan devisa, menyumbang banyak pada negara, ya kan, sehingga negara itu 133 triliun. ya, jadi cara berpikir curiga ini kan cara berpikir lama, cara berpikir kolonial yang tidak boleh itu menjadi cara berpikir pemerintah negara Indonesia gitu. Udahlah, stop lah cara berpikir mencurigai pekerja migran. Bahkan saya selalu katakan negara ini berhutang loh pada pekerja migran. Karena negara itu berhutang, maka berikanlah perlakuan baik, perlakuan hormat, berikan fasilitas istimewa, ya, kebijakan-kebijakan dipermudah, kan itu yang kita inginkan. Tapi kan setiap lembaga ini punya tugas masing-masing dalam konteks hal-hal tadi. BP2M itu hanya pengusul, pelaksananya ya bea cukai gitu kan, bea cukai. Nanti yang ditanyakan tadi akan kita kejar ya, akan jadi catatan saya untuk kita tanyakan ya. Karena memang yang kita usulkan kemarin kan, coba saya bilang keluarkanlah segera PMK, namanya itu Peraturan Menteri Keuangan tentang pembebasan ya bea masuk barang milik PMI. Jadi PMI itu harus diberikan aturan barang-barang apa saja yang bisa dipakai, yang dibawa sih, gitu kan? Kalau barang bekas itu apa saja, barang baru apa saja, berapa banyak nilainya kan gitu. Nah selama ini kan PMI nggak pernah diedukasi itu kan, kan. Jadi seolah-olah negara ya mengambil keputusan sepihak, nggak boleh dong. Ini negara demokrasi ya. Dalam hal membuat aturan aja sebelum dia disahkan harus diajak bicara dong rakyatnya kan gitu ya. Masyarakatnya nggak boleh sepihak. Tapi yang namanya peraturan yang dibuat negara kan bukan Alkitab, bukan Al-Quran. Kalau dia tidak menguntungkan bagi rakyat, ya mempersulit. Bahkan rakyat berhak protes kok, ya untuk dirubah lagi aturan itu.